Manchester United dilaporkan telah menerima dorongan kedua dalam pengejaran mereka terhadap Theo Hernandez dari AC Milan. Dengan pemain internasional Prancis itu berpotensi tersedia selama jendela transfer Januari. Real Madrid telah membatalkan minat mereka terhadap bek tersebut, dengan Los Blancos memiliki prioritas lain di pasar transfer. Menurut Gazzetta dello Sport, Milan akan mendengarkan tawaran serius Januari untuk Hernandez, dengan diskusi mengenai kontrak baru di San Siro dikatakan terhenti. Laporan tersebut mengklaim bahwa raksasa Italia itu telah menilai Hernandez setidaknya 50 juta euro selama musim panas, tetapi angka itu kini telah turun karena ketidakpastian seputar masa depannya. Man United dikatakan bertekad untuk merekrut bek kiri baru tahun depan dengan pelatih kepala setan merah, Ruben Amorim, mencari spesialis di posisi bek sayap kiri. Kesepakatan untuk Diego Leon diduga telah disetujui, dengan pemain berusia 17 tahun itu akan pindah ke Old Trafford dari Cerro Porteño pada akhir musim. Namun, pemain senior di posisi itu juga diinginkan, dan Hernandez dikatakan masuk dalam daftar pendek yang juga mencakup Alphonso Davies dari Bayern Munich dan Miguel Gutierrez dari Girona. Liverpool bisa saja terlibat dalam pertarungan transfer dengan Manchester United untuk mendapatkan Joao Pedro dari Brighton and Hove Albion. Awal pekan ini, dilaporkan pemain berusia 23 tahun itu menjadi target prioritas bagi tim asuhan Arne Slot musim panas mendatang. Rumor juga menyatakan setan merah ingin merekrut penyerang yang tampil mengesankan bagi Brighton. Trivela mendukung kabar itu tentang ketertarikan Liverpool dan Manchester United terhadap pemain Brighton itu, dan kemudian memberikan informasi terbaru mereka tentang kasus ini. Pemain internasional Brasil itu tiba di Brighton dari Watford pada tahun 2023 dan menandatangani kontrak 5 tahun di The Ames. Baik tim asuhan Slot maupun Ruben Amorim tidak akan dapat merekrutnya bulan depan, karena Brighton tidak akan membiarkannya pergi pada bulan Januari. Sumber yang dekat dengan Pedro merasa dia 100% siap untuk melangkah maju di akhir musim ini. Trivela mengklaim bahwa penyerang itu sudah bernegosiasi dengan Liverpool dan Manchester United mengenai kepindahannya musim panas mendatang. Dua raksasa Liga Primer harus bersaing ketat untuk mendapatkan tanda tangan pemain Amerika Selatan tersebut. Pedro telah mencetak 4 gol dan mencatatkan 3 assist dari 9 pertandingan untuk Brighton musim ini. Ini adalah era baru di Manchester United saat Ruben Amorim mulai beradaptasi dengan peran barunya di Old Trafford. Salah satu topik pembicaraan utama sejak kedatangan Amorim adalah formasi 3-4-3 yang dipatenkannya, dan bagaimana versi Manchester United saat ini tidak memiliki pemain yang benar-benar sesuai dengan sistem itu. Hal itu dan fakta bahwa pemain United saat ini sangat biasa-biasa saja telah menimbulkan spekulasi bahwa United akan melakukan belanja besar-besaran lagi pada tahun 2025. Meskipun banyak yang memperkirakan sebagian besar pengeluaran akan dilakukan pada musim panas, laporan telah muncul bahwa United dapat melakukan beberapa perekrutan pada awal Januari. Selama seminggu terakhir, muncul laporan bahwa Manchester United akan merekrut 2 rekrutan pertama mereka di era Ruben Amorim, yakni Ederson dari Atalanta dan pemain muda Diego Leon dari Paraguay. Ederson adalah gelandang tengah Brasil berusia 25 tahun yang berkembang pesat di bawah asuhan Gianpiero Gasperini di Atalanta sejak pindah dari Salernitana dengan harga lebih dari 20 juta euro pada tahun 2022. Ia menjadi bagian dari kemenangan bersejarah Atalanta di Liga Eropa di Dublin Mei lalu saat tim asal Bergamo itu mengalahkan Bayer Leverkusen asuhan Xabi Alonso dengan skor 3-0. Florian Plettenburg dari Sky Germany melaporkan selama seminggu ini,
bahwa United sedang mendiskusikan kepindahan tersebut secara internal. Transfermarkt memperkirakan nilainya sekitar 40 juta euro, sehingga tampaknya ini akan menjadi kesepakatan besar lainnya jika United berhasil mencapai kesepakatan. Mantan bos Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer terlihat di Molineux pada hari Sabtu, saat Ipswich mengalahkan Wolves 2-1, hasil yang akhirnya menjadi perpisahan bagi manajer Gary O'Neill. Solskjaer, yang tidak pernah melatih klub sejak dibebaskan dari tugasnya oleh United pada bulan November 2021. Hasil tersebut membuat Wolves berada di urutan ke-19 dalam klasemen Liga Premier, setelah kalah dalam 4 pertandingan terakhir mereka. O'Neill, mantan gelandang West Ham itu, dipecat oleh klub yang terancam degradasi pada Minggu pagi. Tidak mengherankan bahwa kehadiran Solskjaer di Molineux menyebabkan beberapa penggemar berasumsi bahwa ia akan menggantikan O'Neill. Namun, ada alasan lain mengapa pria Norwegia itu berada di West Midlands. Dan itu sebenarnya berkaitan dengan Ipswich. Solskjaer ke Wolverhampton adalah untuk bertemu dengan bos Ipswich, Kieran McKenna, dan asisten manajer Martin Park, yang keduanya merupakan bagian dari staf kepelatihannya di United. Sebelum kick-off, Solskjaer dan McKenna terlihat berpelukan. Putra Solskjaer yang berusia 16 tahun, Elijah, mendukung Ipswich. Minggu ini, Solskjaer dilaporkan menolak kesempatan untuk melatih klub Norwegia, Molde, untuk ketiga kalinya. Pria berusia 51 tahun itu juga diklaim telah menolak pekerjaan di Denmark awal tahun ini, tetapi ia memang mengincar satu peran internasional yang belum tersedia. Solskjaer kemudian mengatakan kepada podcast stasiun radio Norwegia NRK, Backromat, ketika ditanya tentang kembalinya ke manajemen, ia mengatakan masih mempertimbangkan sejumlah tawaran saat ini. Manchester City telah melakukan pendekatan kepada Paul Pogba untuk bergabung dengan mereka saat ia kembali bermain sepak bola pada bulan Maret. Pogba terakhir kali bermain untuk Juventus pada bulan September 2023 sebelum dijatuhi larangan bermain karena doping dan dibebaskan oleh klub Serie A tersebut pada akhir November. Ia akan bebas kembali bermain sepak bola mulai bulan Maret. Tetapi mungkinkah dengan klub yang mengejutkan? Pogba, tentu saja, pernah 2 kali bermain sebagai pemain Manchester United. Namun pada hari derby, telah diklaim bahwa rival Manchester City kini telah menjajaki Pogba untuk bergabung dengan mereka tahun depan. Itu menurut The Independent, dalam sebuah artikel yang ditulis oleh kepala penulis sepak bola mereka. Miguel Delaney, yang mengklaim Pep Guardiola tetap mengagumi pemain internasional Prancis tersebut dan menegaskan kembali bahwa Man City telah menunjukkan minat pada Pogba sebelumnya, bahkan saat ia masih di United. Cedera ACL yang dialami Rodri telah memperlihatkan kurangnya kedalaman di lini tengah City, dan meskipun Pogba adalah tipe pemain yang berbeda, ia telah diidentifikasi sebagai seseorang yang dapat membantu mereka di lini yang sedang kesulitan.